Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik. Dengan situasi yang ada saat ini, saya percaya ini sesuatu yang baru bagi kita semua. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa berinteraksi, berjalan keluar, kapanpun kita mau. Tapi saat ini kita dalam keadaan harus social distancing, kita harus isolasi di rumah. Bahkan kita harus jaga jarak dengan orang-orang di luar. Dan bahkan kita juga harus terus menjaga kesehatan tubuh kita dengan jaga imunitas. Saya percaya semua ini sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Justru hari ini saya mau membagikan sesuatu, semoga ini bisa menjadi kekuatan buat Bapak Ibu. Dalam Markus 13 ayat 35-37 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Saya percaya dalam kondisi seperti ini mungkin kita lebih banyak fokus untuk berjaga-jaga pada imunitas tubuh supaya kita nggak tertular dan bisa tetap sehat. Tapi satu hal yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu, jangan sampai juga kita melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menjaga rohani kita ini tetap bersemangat, tetap pada tempatnya. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah jangan kamu tidur. Jangan sampai dengan kondisi yang ada ini membuat iman kita tidur. Jangan sampai dengan segala kekhawatiran dunia ini membuat kita juga tertidur. Supaya kondisi yang ada ini tidak membuat kita ini jatuh dalam kekhawatiran dan kecemasan. Tentu apa yang ada di luar kita ini membuat kita cemas. Semua informasi yang kita dapatkan lewat sosial media juga itu membuat kita jadi tambah khawatir. Tapi Bapak Ibu, mari kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan selalu membawa kita kuat dan menambah imunitas rohani kita. Tidur adalah gambaran seseorang yang dalam keadaan kehilangan kewaspadaan. Kita jadi orang yang gak waspada saat kita tidur. Entah karena kelelahan, entah karena frustasi, entah karena tekanan yang ada, atau mungkin karena menganggap enteng semua yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, di waktu-waktu yang ada ini, marilah kita bersama-sama berjaga-jaga dengan cara yang pertama, tetap menjaga hati kita, tetap percaya sama Tuhan. Bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa Dialah hanya satu-satunya pengharapan atas hidup kita. Kita harus terus menaruh setiap pengharapan yang ada ini hanya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa semua kondisi yang ada ini justru membawa kebaikan kepada kita. Ya, saya percaya justru dengan isolasi ini membawa kita semakin dekat dengan keluarga, juga semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tetap mengarahkan mata kita kepada Yesus Kristus, firman-Nya dan kehendak-Nya. Melalui kondisi yang ada, kita belajar, walaupun dalam masa isolasi, kita punya waktu yang cukup banyak untuk bisa merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak-Nya, apa yang Dia mau katakan, apa yang sebenarnya yang jadi kehendak-Nya dalam situasi yang seperti ini. Saya percaya dalam waktu-waktu mesbah doa pribadi kita, walaupun bersama keluarga, Tuhan akan terus berbicara kepada kita sehingga kita bisa terus mengerti apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Yang ketiga, berjaga-jaga juga berbicara tetap melatih tubuh kita untuk tetap dalam doa, dalam ucapan syukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Karena firman-Nya berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari latih tubuh kita untuk terus bersyukur. Walaupun mungkin kita nggak bisa kemana-mana, walaupun kita mungkin harus isolasi di rumah, tapi bersyukurlah karena isolasi mendatangkan kebaikan. Kita semakin punya banyak waktu untuk berinteraksi dengan pasangan kita, dengan anak kita. Dengan isolasi yang ada, kita juga bisa punya waktu yang cukup banyak untuk merenungkan firman, untuk mempelajari firman, untuk berdoa. Oleh karena itu, latih tubuh kita untuk saat ini untuk terus dalam doa dan ucapan syukur. Karena Bapak Ibu, satu hal yang saya dapatkan adalah tidur jasmani memang baik. Karena itu akan merecharge seluruh energi yang diperlukan tubuh. Tidur jasmani baik karena itu diperlukan tubuh. Tetapi jangan izinkan rohani kita ini tertidur. Karena
Yang jasmani ini sementara Bapak Ibu, tetapi yang rohani ini adalah kekal. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dalam kondisi isolasi ini, kondisi yang mungkin baru bagi kita saat ini, untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan bersama keluarga melalui mesbah doa. Mari bangun mesbah doa bersama-sama. Mari belajar kehendak Tuhan bersama-sama. Mari merenungkan firman Tuhan bersama-sama keluarga. Ajak anak, ajak istri, ajak suami untuk bersama-sama berkumpul berdoa supaya bisa merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan atas hidup kita. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambahkan sesuatu, menguatkan Bapak Ibu di masa sulit ini, tetap percaya sama Tuhan, tetap latih tubuh kita, dan tetap arahkan mata kita hanya kepada Dia. Karena hanya Dialah Sang Penolong kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.